upacara tatap muka Camat Insana dan monitoring kegiatan pembangunan di Desa Tapenpah Senin tanggal 20 September tahun 2021. Yang terhormat Bapak Camat Insana, yang saya hormati Bapak Sekcam Insana, yang sekalian hadir, yang saya cintai dan saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada tempat yang pertama, yang pagi karena belum jam 12. Pada tempat yang pertama patut kita sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkenan mempertemukan kita di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Bapak Camat terlantik bersama Bapak Sekcam dan seluruh pegawai kecamatan. Ini kelihatan baru semua. Jadi hari ini kita bertemu untuk saling tatap muka, sekalian juga monitoring terkait dengan proses perkembangan Desa Tapenpah selama ini. Karena itu mewakili pemerintah masyarakat Desa Tapenpah, saya mengucapkan selamat datang Bapak Camat, Bapak Sekcam bersama Bapak Ibu pegawai kecamatan yang hadir. Inilah kami Desa Tapenpah. Ya, hari ini menjadi satu kehormatan atas kunjungan perdana dari Bapak Camat dan pegawai kecamatan. Tentu ini adalah sebuah sukacita bersama, kegembiraan bersama karena kita membangun persepsi yang sama terkait dengan proses pembangunan di desa dan sinkronisasi antara program-program yang kita bagi desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan kami perlu sampaikan bahwa Desa Tapenpah dari segi ekonomi pembangunan kita tahun ini kita masuk dalam kategori desa berkembang. Ya. Dan saat ini kami sedang berstatus sebagai juara satu lomba desa tingkat kecamatan dan SK juara satu tingkat kabupaten juga sudah kami terima. Ini arahan umum dari Bapak Camat Insana. Untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat Insana, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tapenpah, yang saya hormati Bapak Burmisa Desa Tapenpah, yang saya hormati, jadi ibarat kata tidak kenal maka tak sayang, maka kami ingin disayang oleh warga Desa Tapenpah. Karena itu awal pertemuan kita, kami pasti tentunya akan memperkenalkan diri. Jadi mohon ini memperkenalkan diri, nama saya Alexander Tabisi. Alexander Tabisi ini bapak saya orang Insana asli. Jadi bapak saya dari kota besar di atas kota. Sebelum melaksanakan tugas sebagai Camat Insana, saya melaksanakan tugas sebagai Camat di Bukenli. Jadi saya tugas untuk amankan istri punya kampung, baru saya datang untuk sama-sama dengan kita. Bukan amankan, sama-sama dengan kita. Di sini. Ya. Bupati tugaskan saya untuk hal-hal seperti itu. Baik, kemudian saya Hieronymus Rusai, asal TTU, sesungguhnya orang Namuti, tinggalnya di Keva, berstatus berkeluarga, istri tetap satu. Saya Fridoyin Mahindai. Saya biasa disapa Leni. Saya asli orang Flores dan saya di Kecamatan Insana sebagai Kasipem. Kenalkan nama saya Yohanes Franciscus Lopus. Saya tempat tugas lama Kecamatan Manusia Timur Haito. Kemarin ditempatkan di Kecamatan Insana sebagai Kasih Allah. Nama saya Mario Tavares, asal dari Timur. Jadi bersyukurlah dengan mutasi baru minggu lalu saya dapat di Insana ini sebagai kepala seksi transit dan bersyukur dan alhamdulillah saya bisa ketemu Bapak Dong dan Mama Dong di tempat ini. Terima kasih. Saya langsung saja
sini di Kecamatan Insana sini, saya sebagai Kasubag Keuangan dan Aset. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Sampaikan terkait dengan program kabupaten dan program kecamatan yang ada di wilayah kita. Yang pertama program kabupaten. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sejak tanggal 3 September kami dilantik melalui satu proses mutasi ASN, dan mutasi ini melibatkan 626 ASN, termasuk salah satu di kantor camat Insana. Jadi camat dan sekjen bersama beberapa teman-teman kepala seksi berpindah tempat ke tempat tugas yang baru. Begitupun juga dengan kami dari tempat tugas lama berpindah untuk berkumpul bersama Bapak Ibu di kantor camat Insana. Nah, setelah tanggal 3 September Kecamatan Insana. Untuk program kabupaten, jadi sejak terpilihnya Bapak David Juandi dan Bapak Yusuf Sasi, itu sudah diterbitkan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman atau arah kita dalam membangun. Jadi sama seperti kalau di desa yang namanya RPJMD selama 6 tahun, di kabupaten RPJMD selama 5 tahun. Itu arah kita membangun dari tahun 2021 sampai 2026 tingkat kabupaten, itu arahnya di RPJMD. Jadi untuk perencanaan RKPD setiap tahun itu tidak boleh keluar dari jalur RPJMD. Apa itu RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi RPJMD Kabupaten Timur Tengah Utara yaitu terwujudnya masyarakat Timur Tengah Utara yang sejahtera, demokratis, adil dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. 5 misi. Ada 5 misi yang dilakukan untuk mencapai visi. Ibarat visi itu tempatnya, misalnya di Kipukan kita mau ke sana dari Tapenpa, kita harus jalan lewat beberapa jalan baru kita sampai di sana. Ada 5 misi yang pemerintah kabupaten tuangkan melalui RPJMD Kabupaten Timur Tengah Utara. Misi pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan. Kenapa pertanian itu misi pertama, peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan pertanian? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk skala kabupaten, mata pencarian sebagian besar masyarakat TTU adalah petani. 70-80% masyarakat TTU itu mata pencarian petani. Karena itu menjadi pantaslah kalau para petani itu mendapat prioritas pertama dalam misi RPJMD. Program-program apa saja yang mau disampaikan? Nah, ada program pertanian yaitu penataan lokasi pertanian sesuai dengan lokasi tempat. Misalnya di wilayah kita Insana ini, dia cocok tanam apa di situ. Kemudian itu menjadi prioritas untuk pembangunan pertanian. Hal yang berikut adalah adanya program peternakan lewat visi dan misi Pak David dan Bapak Yus waktu kampanye, yaitu pemberian bantuan ternak sapi 5 ekor kepada kakak, 1 kakak. Misalnya di Tapenpa ini jumlah kakak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Desa, tetapi nanti bantuan tidak sejumlah yang itu. Ya, dia terbatas sesuai dengan musyawarah di desa. Misalnya kita dapat alokasi dapat berapa kakak, contoh 12 kakak atau 13 kakak, nanti melalui musyawarah desa ditentukan siapa-siapa yang dapat. Siapkah kita untuk kebun pakan ternak? Karena pasti pemerintah memberikan bantuan sapi, dia sudah memperhitungkan sapi ini nanti dia makan apa, pakan ternaknya apa, disediakan atau tidak. Nah, ini yang harus kita jemput melalui program di desa, supaya nanti kita dapat bantuan, kita sudah tidak kewalahan lagi. Nah, untuk juknis program bantuan sapi ini nanti ditindaklanjuti melalui peraturan bupati. Ini yang sementara digodok oleh Dinas Peternakan. Jadi di situ nanti akan disusun regulasinya, terus kakak-kakak siapa saja yang dapatnya apa, melalui proses musyawarah. Terus kita dari Tapenpa kira-kira dapat giliran tahun berapa, sama seperti yang kemarin program rumah itu, kita giliran tahun berapa dari RPJMD 2016 sampai 2021, kita dapat giliran tahun berapa untuk dapat bantuan rumah. Sama dengan nanti bantuan sapi, apakah 2022 kah, 2023 kah, 2024 kah.
nanti kita pasti akan dapat giliran. Karena keuangan daerah terbatas, sehingga tidak mungkin 1 tahun untuk semua kecamatan. Pasti masing-masing desa jumlah alokasinya beda-beda. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Berkenaan dengan misi kedua, dalam setiap perencanaan pemerintahan itu selalu kualitas pelayanan dasar itu merujuk pada pendidikan dan kesehatan. 2 hal ini adalah kualitas pelayanan dasar manusia. Jadi kalau kita tidak sehat, kita mati. Kalau kita tidak sekolah, pendidikan, berarti kita tidak cerdas. Nah, 2 hal ini menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan. Nah, sehingga kenapa selalu ada sekolah, terus kita kalau tingkat desa dan kecamatan kita berbicara soal APM, angka partisipasi murni. Usia sekolah, apakah dia sekolah atau tidak? Usia sekolah 7 sampai 12 tahun, apakah dia SD atau tidak? Diharapkan untuk APM kita idealnya 100%, artinya anak usia sekolah tidak boleh putus sekolah, atau anak usia sekolah tidak boleh dia tidak sekolah. Begitupun juga dengan SMP dan SMA. Jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan dan desa supaya cek. Nah, kadang-kadang ada keluhan SD, SMP, Pak Desa, ini saya punya anak sekolah ini sudah 2 orang yang alfa tetap. Ini menjadi tanggung jawab kita pemerintah untuk cek. Coba panggil orang tua, kenapa ini anak alfa tetap? Bapak kepala desa turun, masyarakat orang tua bilang, Bapak, saya punya anak ini sudah ada orang yang masuk minta, jadi biar dia jam sekolah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Biar bagaimanapun harus sekolah. Pemerintah turun di situ untuk mewajibkan anak usia sekolah. Mau nikah dengan umur begitu melanggar aturan. Kebanyakan kita punya anak sudah sambut baru habis di kampung. Sambut baru sudah keluar, atau tamat SD keluar sudah. Kita tunggu ada orang lama masuk minta helketa dan gitu rame-rame. Padahal ini melanggar aturan pemerintah, yaitu pendidikan dasar, wajib pendidikan dasar 9 tahun. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita di pemerintahan kita bawah untuk kita melakukan wajib untuk APM, APK, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. Itu tugas pemerintah. Yang berikut ada itu di situ pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Kesehatan ini terkait dengan kalau kita di tingkat desa ada posyandu. Posyandu itu muara dari anak-anak generasi ke depan. Supaya kita menurunkan angka stunting itu harus mulai dari posyandu. Kenapa stunting itu harus diturunkan mulai waktu program ibu hamil? Kalau anak sudah keluar baru kita kasih makan, dia asupan gizi tinggi, agak sulit untuk kita menurunkan stunting. Stunting ini harus dimulai dari ibu hamil. Nah, kalau orang kesehatan biasa namanya 1000 hari pertama kehidupan, APK. Nah, karena itu kondisi itu terkait dengan saya proyeksikan ke desa Tapenpah yang dikunjungi kami hari ini, saya hanya menitipkan beberapa pesan. Yang pertama, kompetisi sedang terjadi antar wilayah. Menyambung apa yang disampaikan Bapak Camat terkait dengan inovasi dan kreativitas, dan tagline kami, kalau boleh desa Tapenpah selalu beda. Kebetulan yang mengangkat wajah kami di Insana saat yang kami kunjungi sementara adalah Tapenpah. Untuk kita apresiasi. Katakan apa? Kami bisa disayang, bisa diterima karena ada yang membuat kami positif adanya. Terima kasih dari kami. Kebetulan kakak mereka, bapak mama mereka adanya di pintu gerbang masuk kecamatan Insana. Tinggal didukung dari sekitar Ekapalo sana, kita bisa saling bersinergi. Dari jumlah jangkauan demografi wilayah yang cukup luas, tentunya tanggung jawab itu juga sangat besar. Sehingga kami yang hanya sejumlah berapa orang di kecamatan 13 kurang lebih dengan unsur tentang penataan administrasi, karena tadi sudah disinggung oleh Bapak Camat dan Bapak Sekcam. Saya sebagai Kasipem Kecamatan Insana, saya hanya berharap bahwa penataan administrasi yang sudah ada di
tingkatkan atau kita pertahankan sehingga bisa menjadi contoh untuk desa-desa tetangga kita. Selain itu, mungkin saya juga akan terbuka untuk kita bisa saling berkomunikasi terkait dengan penataan administrasi di desa, khususnya desa Tapenpa, untuk penataan administrasi dan lain-lain. Saya akan terbuka untuk kita semua, untuk kita bisa bersama, kita bekerja bersama-sama untuk menata yang lebih baik. Orang bilang desa Tapenpa lain dulu lain sekarang. Dulu ketika kita lewat untuk tengok ke kantor desa saja itu pemalas karena sepi, tetapi sekarang pasti semua mata akan menuju ke kantor desa. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa dari kepala desa dan masyarakat. Kami dari kecamatan akan membantu kita sekalian untuk bisa menata yang lebih baik ke depan. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya kembalikan. Rapat koordinasi bersama-sama pada akhir September ini untuk menetapkan kalender kerja untuk bulan Oktober, November, Desember. Nah, kalender kerja ini yang nanti sebentar akan menjadi panduan kita untuk melaksanakan tugas baik di desa maupun kami di kecamatan supaya kita bersinergi. Contoh nanti para kepala desa datang kasih kita kalender kerja, periksa kebun hari apa, tanggal berapa, terus tanggal ini buat apa, tanggal ini buat apa, sehingga kami di tingkat kecamatan ada satu panduan untuk bersinergi. Jangan sampai desa buat kegiatan ini terus hari yang sama kami buat kegiatan yang lain, supaya kita sama-sama kolaborasi, bersinergi. Jadi camat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2017 itu di situ dia melaksanakan fungsi koordinatif. Saya sampaikan bahwa camat bukan atasan kepala desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilih dia dan bupati. Dua itu kepala desa 19. Nah, untuk memerangi ini pemerintah dan kami tidak menjanjikan hal-hal yang buruk, tetapi kalau berkat kerjasama yang baik, kerja keras kita bersama, kami yakin program apapun yang kita lakukan di kecamatan ini sana pasti akan berjalan yang baik. Mari kita sama-sama bersinergi untuk membangun, karena tujuan kita sama, yaitu peningkatan kualitas ekonomi, kualitas kesejahteraan di masyarakat sesuai dengan visi dari RPJMD itu. Kalau begitu berarti masyarakat akan sejahtera, adil, makmur, mandiri, sejahtera dengan cara ekonomi dan sebagainya. Kita membuat masyarakat mau urus surat-surat juga gampang. Tidak main-main untuk dapat juara tingkat kabupaten Bapak Ibu. Tidak main-main. Itu proses bertahun-tahun dan melalui kerjasama baik oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, masyarakat mendukung. Dia program itu berarti berjalan baik. Dianggarkan secara bertahap seperti tadi Bapak Camat sempat ngomong, ada fokus program yang dipakai dalam kepemimpinan satu periode. Seperti Bapak Bupati mereka katakan membangun rumah bantuan yang lengkap, perabot, ada ternak, desa pun mungkin ada. Saya yakin itu pasti ada. Tapi harus disediakan penganggaran sepanjang 6 tahun itu. Fokus ada berapa persen biaya itu, fokus di situ. Selesai kepemimpinan Bapak mau lanjut silakan. Tapi yang satu periode itu meninggalkan sesuatu yang akan beda dengan yang lain. Tinggal dirintis desa lanjutan untuk lanjutkan karena ada nilai ekonomisnya. Kalau dia hanya berjalan normatif, saya yakin desa lain juga berjalan sama. Bahkan rencana desa yang akan mengkarpet hal yang sama. Itu menjadi tantangan saya dengan membuat spirit. Kalau semakin banyak desa di kecamatan misalnya berkompetisi, kecamatan misalnya menjadi luar biasa. Yang berikut terkait dengan pengelolaan anggaran, kebetulan saya yang secara bersugesti dan memberikan input untuk insana lebih baik, khusus pintu masuk bentuk Tapenpa lebih baik dari saat ini dan ke depan lebih baik adanya. Terima kasih, saya kembalikan salam. Yang telah menyampaikan
dialog bersama. Dialog bersama ini kami buka untuk 4 orang penanya. Waktu dan kesempatan disilakan. Pemerintah dan sudah melakukan pengolahan lahan untuk persiapan musim tanam yang pertama. Yang kedua, menyangkut pengelolaan kali sepanjang Kali Naniku, itu juga bersama masyarakat desa Tepempah dan kepala desa kami sudah mengusulkan kalau bisa, kalau dapat, COVID ini sudah lewat, itu kami sudah merencanakan untuk membangun tempat wisata di sepanjang kali ini untuk menarik orang untuk ketika melakukan adat sudah disiapkan tempatnya. Yang berikut menyangkut pelatihan atau pembinaan. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Bapak Desa karena selama ini kegiatan pelatihan untuk seluruh aparatur desa di tingkat desa sudah dilaksanakan dengan baik. Itu yang perlu disampaikan Bapak Camat, Bapak Sekcam dan semua jajarannya di Kabupaten. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ada jalan yang belum bisa diperbaiki dan sebagainya. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik berinovasi. Ya, saya seringkali berbicara bahwa semua program ini jalan baik kalau yang misi keempat itu baik. Tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif. Apa itu tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif? Tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif adalah tata kelola yang dilakukan secara bersih, transparan dan mulai dari perencanaan yang baik, kemudian dilakukan dengan proses yang baik, gitu ya, musyawarah dan sebagainya. Tata kelola pemerintah yang baik, bersih, inovatif adalah yang transparan. Pengelolaan anggaran juga transparan. Tata kelola yang semua aparat perangkat itu bekerja dengan maksimal, dengan profesionalisme, dengan transparan. Tepempah ini sudah terkenal di TTU. Saya di Pono ini orang sebut Tepempah, kita mau lomba desa lomba orang susah, lelek jangan. Kita mau lomba Tepempah, mereka sudah bagus memang. Kepala desa bagus, perangkat bagus, masyarakat juga bagus. Ayo kita mau kejar 1-2 bulan untuk mau lawan mereka tidak bisa. Jadi saya bilang ada pekerjaan ini, cari kerja pasti Tepempah juara. Kenapa orang sering sebut desa Tepempah? Karena di situ tata kelola pemerintahnya bagus, mulai Nakoda Bapak Desa sudah menerapkan aturan-aturan yang bagus dan menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Secara sederhana kasih mati kantor desa, kalau saya lewat selalu dibuka. Pulang juga kadang-kadang ada aparat masih kerja. Ini kadang-kadang di tempat lain. Kenapa? Disiplin. Setelah kita konsisten, ada hal baru yang kita buat, yang orang lain tidak buat. Kreatif terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal apa yang kita datang Tepempah ini beda dengan saja berapa penyampaian dari